Halo saudara-saudara yang terkasih, sahabat-sahabat Pura Animarum yang terkasih. Senang dan bahagia bisa berjumpa dengan Anda semua. Semoga Anda semua tetap dalam lindungan kasih Tuhan dan tetap bersukacita. Pada kesempatan ini kita akan membaca dan merenungkan sabda Tuhan dari kalender liturgi Gereja Katolik. Bacaan pertama dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius bab 4 ayat 1 sampai 8 dan bacaan Injil dari Injil Markus bab 12 ayat 38 sampai 44. Kita siapkan hati kita untuk membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dalam pengajarannya Yesus berkata, hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan, memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda, sedang mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Pada suatu kali, Yesus duduk menghadap peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, Aku berkata kepada kamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, sahabat-sahabat Pura Animarum yang terkasih. Dalam bacaan Injil, Yesus memperkenalkan atau memperdengarkan kepada kita 2 figur yang berbeda. Figur yang pertama adalah para ahli-ahli Taurat yang menunjukkan hidup keagamaannya kepada orang, diperlihatkan supaya dipuji oleh banyak orang, bukan untuk kemuliaan Tuhan, tetapi supaya mereka dipuji. Sangat jelas dalam Injil dikatakan bagaimana mereka menunjukkan hidup keagamaannya dengan berpakaian yang berjubah panjang dan berdiri di pasar, supaya orang-orang melihat mereka dan memuji mereka. Figur yang kedua adalah seorang janda yang memasukkan persembahannya. Yesus menyaksikan sendiri di sana, dan Yesus memanggil murid-muridnya dan memperlihatkan itu kepada para murid. Janda itu meskipun miskin dan dia adalah seorang janda, tetapi dia berani memberi secara ikhlas tanpa pamrih. Bahkan dia memberi dari kekurangannya, bahkan seluruh nafkahnya dia persembahkan. Saudara-saudara yang terkasih, dalam bacaan pertama dari 2 Timotius itu, Rasul Paulus di sana sungguh bersyukur karena telah menjadi pewarta Injil yang unggul, karena Rasul Paulus telah mempersembahkan hidup dan kehidupannya, perjuangannya untuk mewartakan Injil kepada orang dengan tulus ikhlas. Saudara-saudara yang terkasih, sahabat-sahabat Pura Animarum yang terkasih, apa yang bisa kita petik dari bacaan-bacaan pada saat ini?
adalah bahwa kita dalam memberikan segala sesuatu yang ada pada diri kita, hendaknya kita bersikap ikhlas dan tanpa pamrih. Mungkin kita tidak bisa memberikan hal yang besar, tetapi mungkin kita hanya bisa memberikan hal yang kecil dengan cinta yang besar. Tuhan mencintai kita, maka mari kita terus berjuang, tetap bersemangat, tetap bersukacita untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Semoga Tuhan menyertai kita. Amin.